Semoga mendapatkan akhir pekan menyenangkan. Hari ini talk show akhir pekan terangkan polemik Sindo Generator hadir dalam konsep yang seperti biasa, tapi kita live dari tempat yang tidak biasanya. Kita hari ini live langsung dari Hotel Double Tree by Hilton Hotel di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Cikini, persisnya sebelah Metropol 21. Tapi untuk mungkin generasi yang lebih tua lagi lebih kenal tempat ini di sampingnya Megaria. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu dengan tema deadlock Ahok. Seperti kita ketahui, seminggu 2 minggu terakhir perpolitikan Jakarta sangat ramai karena ada perseteruan yang sangat seru. Perseteruannya benar seru antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama atau biasa kita kenal dengan sebutan Ahok, dan juga berseteru dengan DPRD DKI Jakarta. Nah, dari DPRD DKI Jakarta ini ada beberapa, kalau istilahnya benefit frontman-nya, vokalisnya. Dan kita di sini Sindo JMF berusaha menghadirkan narasumber-narasumber terbaik. Oleh karena itu kita di sini akan menghadirkan 5 narasumber. Kebetulan alhamdulillah 3 diantaranya sudah hadir. Yang pertama kita punya narasumber ini, mungkin profesional Sindo tahu di paling ngetren yang kita tunggu-tunggu. Seminggu terakhir semua menyebut namanya, bahkan saya rasa sampai di luar negeri kenal beliau ini. Mari kita sambut Abraham Lulung Lunggana. Selamat pagi Bang Lulung. Assalamualaikum, salam sejahtera. Oke, Bang Lulung ini menarik, nanti kita akan tanya juga responnya. Sehari kemarin nama abang ini jadi trending topik Bang. Tapi nanti kita akan tanya masalah itu. Inti di sini kita akan bicara masalah APBD DKI Jakarta. Yang kedua, pembicara kedua kita sudah kehadiran Bang Ihsanuddin Nursi. Beliau ini adalah pengamat ekonomi kebijakan publik. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga kita sudah kehadiran Sekjen Fitra. Ini spesialis masalah anggaran, Mbak Yeni Sucipto. Selamat pagi Mbak Yeni. Selamat pagi. Kita juga masih menunggu kehadiran dari anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra, Bung Muhammad Sanusi. Mungkin dalam 5-10 menit lagi akan bergabung dengan kita. Dan juga di sini kami juga, ini satu hal yang tidak biasa juga, kami mengundang dari penggiat sosial media yang juga menjadi inisiator hashtag Save Haji Lulung, inisiator yang mendunia hanya dalam 1 hari. Tapi kami masih belum dapat kepastian sampai sekarang. Kalau mungkin beliau juga datang, kita akan langsung bisa ikut ke dalam diskusi ini. Oke, tadi seperti sudah saya jelaskan di awal bahwa kita akan membahas APBD. Nah kebetulan ini kalau bahas APBD tentunya kita akan langsung tanya nih dari pihak DPRD. Ini sudah hadir di kanan saya Bang Lulung, Bang Haji Lulung. Bang Haji Lulung, sebenarnya yang bermasalahkan Pemda kita sudah ketuk palu untuk APBD DKI Jakarta pada 27 Januari 2015. Kelihatannya lancar-lancar saja ketika ketuk palu itu. Kelihatannya juga Bang Lulung waktu itu yang sebelumnya sempat berseteru hebat dengan Pak Ahok, kelihatannya sudah tenang-tenang saja. Kenapa belakangan ini jadi ribut lagi, dan bahkan seminggu terakhir ini eskalasinya begitu tinggi? Terima kasih, Moderator. Saya belum kenal Pak. Iya. Nama saya Pangeran Ahmad Nurdin, Bapak. Jadi untuk ketemu Bang Haji Lulung harus ketemu Pangeran juga nih, Bapak. Ya, Pangeran Ahmad, Bang Sanuddin, teman saya Fitra ya. Jadi memang masing-masing orang itu punya karakter. Tentunya karakter juga harus mendalami sebuah ilmu, kemudian punya jiwa yang patriotisme dan dapat menyikapi semua persoalan atau persoalan-persoalan yang muncul. Dan biasanya orang-orang yang punya karakter itu ada 2 hal. Artinya orang yang mendukung masalah-masalah substansi, ada orang yang memang pragmatis, ya, ada orang yang pragmatis.
Hari ini kita dihadapi dengan persoalan substansi, persoalan kepentingan publis, kewajiban publis membayar pajak, kemudian gaji antara belanja daerah. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian ada lagi pejabat publik yang mencoba membuat pencitraan di dalam ranah hukum. Katakan saja Gubernur DKI Jakarta. Sebenarnya pencitraan ini jilid kedua. Ya, jilid pertamanya adalah ketika ada pembahasan undang-undang MD3 yang masih prematur, terus dia interaksi, kemudian tidak substansi yang menurut kami dari kacamata politik ya, dia keluar. Oke, keluar. Terus hari ini dia membuat pencitraan kembali bahwa dia menabrak undang-undang, proses daripada hasil APBD yang kemudian dia naikin sebuah manajemen akuntabel yang dia katakan ini baik, tapi itu tidak substansi. Artinya itu bukan persoalan hukum. Maksudnya yang disebut ada e-budgeting gitu loh. Kemudian namanya e-budgeting. E-budgeting itu siapa yang tidak apresiasi? Semua orang apresiasi. Anggota dewan, semua publish apresiasi. Namun kemudian itu teruji atau tidak? Sudah teruji atau belum? Ini persoalannya. Ini didagang-dagangin, kemudian nabrak persoalan hukum. Apa sih persoalan hukumnya? Proses pembahasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Pasal 317 Ayat 1 butir B. Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur dan DPRD membahas anggaran belanja. Kemudian DPRD menetapkan hasil kesepakatan bersama tentang APBD. Kemudian diparipurnakan dan hari itu ditandatangani, dan seorang gubernur yang Pak Ahok itu berpidato terakhir mengucapkan terima kasih. Tugas daripada undang-undang hari itu, dokumen itu diserahkan oleh gubernur. Sekali lagi nih, dokumen itu diserahkan dalam paripurna oleh gubernur. Gubernur berkewajiban atas undang-undang menyerahkan dokumen anggaran belanja itu ke Kementerian Dalam Negeri dengan waktu 3 hari. Ya, sekarang apa yang terjadi? Dokumen itu palsu. Ya, dokumen itu palsu. Tanggal 4 kirim, tanggal 5 kita bersurat agar itu ditinjau kembali karena cacat prosedur. Bukti, Departemen Dalam Negeri mengembalikan dokumen itu. Ini supaya ditangkap media nih, karena media ada dua yang tadi saya katakan. Ya, ada media yang tidak substansi perjuangannya, tidak membantu mencerdaskan bangsa. Tidak substansi maksudnya gimana tuh? Jadi gini, harusnya normatif lah, harusnya tetap ada di tengah. Jangan menjas itu. Menjustifikasi seenaknya, jangan gitu. Giliran ngomongan kita yang belepetan di audit, giliran ngomongan dia yang coberan, kata dia ini kan tidak membantu menjelaskan bangsa gitu. Nah, ini saya lanjut ya. Nah, kemudian dikembalikanlah oleh Kementerian Dalam Negeri, ditugaskan hari itu Pak Gubernur, selesaikan dalam setingkat satuan tugas kamu. Artinya itu harus dibahas kembali. Dibahas kembali oleh siapa? Oleh DPRD. Tanggal 6 diserahin, tanggal 7 tidak dilakukan pembahasan sama kita. Terus akhirnya tanggal 23 dia membuat surat kepada kami DPRD. Dia cuma ngomong, katanya, DPRD ini saya sudah meningkatkan penyempurnaan hasil APBD dan kemudian saya akan serahkan tanggal 23 Februari. Kami membaca surat itu, tanggal itu juga kami buat surat bahwa kami sampaikan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Departemen Dalam Negeri tentang kembalinya dokumen itu untuk dibahas bersama, ya. Sampai hari ini secara umum tidak pernah dibahas oleh kami untuk perubahan tadi ya? Untuk dibahas ya, untuk perubahan. Karena kenapa? Seterimanya dokumen itu sesungguhnya untuk dievaluasi. Nah, akhirnya sekarang terjadilah perdebatan yang sumir sehingga panjang ini persoalannya, ya.
DPRD sudah bertugas selesai yang tadi dikatakan ya, dikatakan tadi Pangeran Ahmad sudah selesai. Kenapa? Mekanismenya dari KUA PPAS menjadi KUA PPA ditandatangani, pidato gubernur menyerahkan APBD dibahas oleh Badan Anggaran, dibahas oleh RKA Subbadan Anggaran, kemudian dibahas oleh rapat pimpinan TAPD dan pimpinan DPRD sudah selesai. Oke, Bang, ini jadi ada pertanyaan. Tadi kan di awal Bang Haji Lulung ini menyebut masalah pemimpin ini karakter dan juga substansi. Tapi kenapa yang kita lihat ke belakangan ini juga, selain memang juga Bang Lulung juga dan kawan-kawan juga karakter diajar, tapi ketika dari kubu DPRD juga dengan Pak Ahok ini juga ributnya masalah karakter aja, nggak nyaris tidak bicara masalah substansinya. Sudah Pak, jadi gini, ada persoalan 3 hal. Yang pertama adalah persoalan hukum. Yang kedua adalah persoalan catat administrasi. Yang ketiga adalah persoalan hak-hak politik. Persoalan hukum di sini adalah persoalan yang pertama adalah penghinaan kepada institusi ya, Dewan DPRD ya. Yang kedua fitnah terhadap anggota-anggota dewan yang belum bekerja. Dari pelantikan sampai sekarang kan belum bekerja nih tentang anggaran belanjanya, artinya tentang hasil pembahasan ya. Satu itu, yang kedua di situ ada persoalan etika dan norma. Ya, persoalan etika dan norma. Yang keempat ada stabilitas politik. Ya, saya jelaskan. Etika dan norma itu kan biasa dikenal oleh bangsa kita, khususnya Jakarta, itu sebagai budaya. Tetapi etika dan norma sesungguhnya adalah undang-undang yang harus wajib dipergunakan oleh gubernur dan wakil gubernur, yaitu gubernur dan wakil gubernur di dalam menjalankan etika dan norma, di dalam menjalankan pemerintah provinsi daerah harus menjalankan etika dan norma. Itu nomor 32 tahun 2004. Kemudian dipertegas oleh peraturan pemerintah dalam negeri ya, Departemen Dalam Negeri nomor 24 tahun 2011, dinyatakan bahwa di undang-undang itu mengatakan gubernur dan wakil gubernur di dalam menjalankan etika dan norma harus menjaga stabilitas politik. Tadi yang saya katakan substansi hukumnya. Iya. Ini jadi teman-teman tahu bahwa memang kita substansi membahas. Oke. Satu lagi nih Bang Haji Lulung, ada yang bikin penasaran juga. Kan tadi masalah substansi ini kelihatannya Pak Ahok ini orang yang fokus ke substansinya aja. Dia merasa menemukan ada potensi penyimpangan di anggaran dan dia melihat bahwa ini harus dibereskan. Mungkin dia ambil bagaimanapun caranya. Sebenarnya kalau kita ini pertanyaan langsung aja Pak Haji Lulung, kalau dari DPRD sendiri merasa ada penyimpangan atau ada yang tidak wajar nggak sih dalam anggaran untuk APBD 2015 ini? Ya, semuanya wajar-wajar aja Bang. Makanya clear dulu, masa Sekda tidak ngerti satuan 3. 2 bulan saya sudah ngomong undang-undang judicial review kepada Mahkamah Konstitusi tentang anggaran belanja itu tidak masuk kepada pasal 20 ya. Yeah. Undang-undangnya saya lupa tadi kagak baca-baca. Yeah. Berapa? 17 2004. Oh ya, masih 17 2004 tidak masuk ke pasal 20 di mana pembahasan itu tidak termasuk DPRD, itu hanya APBD. Oke. Ditanya kemarin sama dia, ya, Sekda menanyakan karena memang udah 2 bulan tuh saya ngomong Bang jangan selalu masuk dalam satuan 3 itu orang Betawi, masa orang Betawi jadi Sekda kagak ngerti gitu. Okay. Saya anak pasar aja ngerti, jadi kan gitu. Nah itu ya, jadi itu pertama. Yang kedua balik lagi nih. Persoalan ini susah kalau persoalan pencitraan yang mencoba masuk di dalam ranah hukum akhirnya kejebak kayak tikus mau masuk ke jebakan itu mundur maju akhirnya jebakan juga karena ketutup gitu. Tapi intinya kalau dari DPRD melihatnya bahwa tidak ada masalah dengan normatif. Kita jujur aja kalau bicara satuan 3, kalau bicara pembahasan itu sudah selesai, tidak ada lagi uang 12,1. Saya tanya, makanya dia marah-marah itu saya nanya, Pak Ahok, sekarang kita jujurlah kita bicara, jangan opini-opini Anda sekarang head-to-head nggak mau, ya nggak? Maunya pakai akun sosial yang dibayar sama dia, sorry nih, akun sosial yang tidak berpihak sama dia, sorry, saya minta maaf. Akun sosial yang dibayar sama dia.
Bayangkan bicaranya semua tidak normatif. Saya katakan Pak Ahok, jujur, kalau mau menjunjung tinggi yang namanya budgeting yang terus kita apresiasi, Anda jangan menabrak hukum dong. Oke. Ya, tadi dulu, Anda jangan menabrak hukum dong. Kemudian saya katakan, oke, sekarang saya bicara, Anda mau menegakkan undang-undang atau Anda mau semena-mena? Oke. Ya, saya coba ke Mbak Yeni dulu nih. Tadi kalau dari ini kan kita lihat perkembangannya sampai tadi saya balik lagi 27 Januari aman, tapi mungkin setelah itu mungkin dari Pemprov atau mungkin juga Pak Ahok melihat bahwa ada masalah di anggaran ini. Sebenarnya ketika suatu anggaran sudah disepakati dan melihat ada masalah minimal dari Pemprov, sebaiknya langkah apa yang bisa, minimal opsi apa yang ada dan langkah apa yang harus diambil. Terima kasih. Mungkin ini yang coba kita tegaskan oleh Fitra dengan mencoba memetakan kekisruhan DPRD dengan Ahok ini kan ada beberapa hal. Ada yang pertama mengenai persoalan tahapan pembahasan, di mana tahapan pembahasan ada muncul pernyataan dari DPRD bahwa ada dua versi yang kemudian masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian muncul dari Pemprov kemudian di Satuan 3 mengungkapkan ada 12,1 triliun dari usulan usulan awalnya. Kemudian langkah kebijakannya dua-duanya institusi ini melakukan langkah yang pertama, teman-teman DPRD mengajukan hak angket dengan dugaan pelanggaran 11 aturan undang-undang yang dilanggar oleh kepala daerah. Kemudian Pemprov sendiri melaporkan dugaan dana simpanan itu ke KPK. Kemudian yang keempatnya kita mencoba untuk memetakan ada pengesahan APBD DKI ini dengan mengajukan permohonan ke Kemendagri untuk difasilitasi. Nah, dari 4 pemetaan ini, kira-kira kita mencoba untuk kedua belah pihak ini tidak bisa mencoba memisahkan 3 hal penting sebenarnya. Yang pertama mengenai hak angket itu sendiri, yang kedua adalah mengenai persoalan pembahasan APBD dan mengenai penegakan hukum. Sebenarnya hal yang terpenting di sini adalah bagaimana mencoba untuk menyelesaikan pembahasan APBD dan mengenai persoalan hak angket umpamanya. Hak angket itu sebenarnya lebih pada Saya terusin dulu supaya sebentar. Supaya Mbak nggak ditertawain orang. Ini ada Bang Sanudin ini, nanti Mbak diketawain. Jadi gini, saya ketawa jadi ada tahapan pembahasan masuk ke Departemen Dalam Negeri. Bukan tahapan itu. Kalau tahapan itu masih proses. Ya. Oke. Nah, kedua, permintaan pendekatan ke dalam negeri nggak ada itu. Undang-undang sudah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi Betul. Tapi saya bisa meneruskan. Oke. Ini tapi menarik juga Bang. Lu ketawa tapi nggak ketawa. Mungkin saya bisa meneruskan dulu. Yang membedakan, yang harus dipisahkan ya untuk pembahasan anggaran. Kenapa Kementerian Dalam Negeri ini kan sudah dibahas, kemudian diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kewenangan dan tugas Kementerian Dalam Negeri adalah mengoreksi, ya kan, mereview, mengoreksi, kemudian dikembalikan lagi untuk dibahas, kan begitu, ya kan? Nah, yang menarik lagi bahwa seharusnya duduk bersama untuk membahas ada beberapa hal temuan termasuk 12,1 triliun itu, ya kan? Ini adalah tahapan pembahasan secara administrasi, ya kan? Kenapa kita beranggapan bahwa hak angket kemudian penegakan hukum itu akhirnya menjadi satu rangkaian yang menyandra pembahasan APBD? Ini yang harus dipisahkan. Kan keinginan kita bahwa kedua belah pihak ini mengedepankan kepentingan masyarakat. Kita tahu ada program-program yang harus dijalankan, ya kan, agar tidak stuck. Pak Yani, ada pertanyaan dulu sebelumnya. Ketika misalnya tadi, dari ini kan sebenarnya ketika ini Pemprov merasa ada yang tidak beres dengan anggaran. Kan Mbak Yani juga pengalaman di anggarannya juga lumayan tinggi nih. Ketika kondisi seperti ini, pemerintah daerah, entah Jakarta, entah dimanapun, menemukan seperti ini, bagusnya setelah pembahasan tadi diminta diubah atau nanti tunggu aja tangkapin belakangan? Seharusnya dibahas kembali, duduk bersama. Sebenarnya proses yang
terakhir kemarin, mediasi kita harapkan itu adalah titik terangnya, titik temunya. Tapi ternyata adalah komunikasi politik yang tidak bagus itu muncul sehingga ini tidak terselesaikan. Ya kan seharusnya duduk bersama dengan dimediasi oleh Kementerian Dalam Negeri membuka sebenarnya gitu kan 12,1 yang dianggap oleh kawan-kawan baik itu paper maupun legislatif. Kita mencoba untuk duduk bersama membahas itu 12,1. Ini kan sebenarnya mencoba untuk mendorong mengefektifkan fungsi budgetingnya kawan-kawan. Apakah 12,1 ini yang menjadi titik kritik kita? Saling klaim bahwa teman-teman legislatif ini kesalahannya SKPD yang memasukkan. Nah, catatan kritis kita adalah ini tidak efektif fungsi budgetingnya. Kenapa tiba-tiba muncul angka 12,1? Ya kan? Itu seharusnya juga di cross check di dalam pembahasan raperda itu. Ya. Itu catatannya. Oke, dan itu juga tadi kalau kita dengar Sindo Trijaya sebelumnya, Pak Ahok juga mengakui bahwa masalahnya mungkin juga selain ada menurut Pak Ahok di DPRD juga ada masalah dari SKPD-nya. Oke, Profesional Sindo, nanti kita akan bahas lagi masalahnya setelah jeda berikut ini.